Bapak Ibu punya verbatim terlebih dahulu ya. Coba kita simak bersama-sama ya sebelum kita praktik dengan menggunakan Atlas TI. Saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang apa itu coding. Apa itu dasar-dasar coding dalam penelitian kualitatif ya. Oke, di sini. Ibu, maaf suaranya kecil, Ibu. Tes. Tar dulu. Masih kecil. Kalau begini terdengar nggak? Lebih jelas, Ibu. Oh, Terima kasih. jelas. Ya udah. Oke. Saya akan awali terlebih dahulu dari apa itu definisi dan fungsi coding ya. Jadi coding itu bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu sudah punya verbatim. Verbatim itu adalah transkripsi hasil wawancara. Hasil wawancara itu diperoleh ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan wawancara. Nah, wawancara secara mendalam, lalu bisa dilakukan pengkodingan. Sekarang kita lihat ya. Coding ini merupakan proses pelabelan data. Pelabelan data itu merupakan kata kunci ya, merupakan kata kunci. Bapak Ibu itu kan punya hasil wawancara yang berlembar-lembar, ya kan? Berlembar-lembar. Nah, hasil wawancara yang sudah diperoleh oleh Bapak dan Ibu itu tidak bisa langsung dituliskan atau dikutip pada bab 4. Tetapi itu diolah dulu, dimasak dulu ya di dapur. Baru nanti bisa dituangkan dalam bab 4. Jadi coding ini merupakan sebuah proses pelabelan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai sebuah proses analisis. Proses coding ini dilakukan dengan menyematkan, nah bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk frase atau kalimat yang merepresentasikan aspek esensi dari data yang ditangkap. Jadi kata kuncinya adalah kata yang disematkan dari hasil wawancara. Ketika Bapak dan Ibu mendengar kata reduksi data, maka coding itulah bagian dari salah satu reduksi data. Ya. Dengan cara coding inilah Bapak Ibu nanti akan lebih mendalami sebenarnya apa hasil dari penelitiannya. Sekali lagi bahwa coding itu merupakan proses pelabelan data ya yang sudah diperoleh oleh Bapak dan Ibu dari hasil wawancara. Kemudian berikutnya, coding ini bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya pengetahuan, tetapi merupakan skill. Ketika semakin sering Bapak Ibu melakukan pengkodingan, maka akan semakin terasah skillnya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa melakukan pengkodingan kemudian tidak dipakai, maka akan lupa. Ya, jadi coding ini bukan hanya sebatas knowledge, tapi merupakan sebuah skill. Dan salah satu proses utama dalam analisis data, Bapak Ibu kan sering mendengar ya dalam penelitian kualitatif, analisis data. Analisis data, prosesnya adalah coding inilah yang akan dipelajari. Jadi ketika Bapak dan Ibu sedang nanti melakukan pengkodingan, maka pada saat itulah Bapak dan Ibu melakukan analisis data. Ya. Berikutnya, proses coding dalam berbagai levelnya adalah interpretasi.
tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi Bapak jangan takut, ini benar nggak ya saya mengcodingnya? Gitu. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada adalah logis dan tidak logis. Ya. Jadi jangan takut untuk memberikan label atau menyematkan kata, gitu ya. Tadi Rek, kita nyamuk tidak sesuai ekspektasi. Baru tadi stres. Ya kan sebenarnya jadi loh. Iya. Baterai kita Pak Yon. Pak Anton, punten di mute dulu Pak Anton. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, pada saat Bapak dan Ibu memberikan label kata, kalimat, atau frase dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam verbatim, tidak ada kata benar, tidak ada juga label yang salah. Yang ada adalah logis dan tidak logis ya. Nah itu yang dimaksud dengan proses coding. Data yang dapat di-coding itu bisa berupa transkripsi wawancara yang punya Bapak Ibu itu. Transkripsi wawancara bisa di-coding. Dokumen, baik itu dokumen yang ada dalam kurikulum, laporan kegiatan. Di sini ada artefak ya, ada catatan lapangan ya, yang hasil observasi, memo wawancara, artikel, surat kabar dan lain-lainnya. Nah, ini bisa di-coding data-data tersebut. Bentuknya bisa teks, bisa audio, bisa video, juga bisa gambar. Nah, sementara yang akan kita lakukan itu bentuknya berupa teks terlebih dahulu. Yang sebenarnya audio dan juga video, gambar juga itu sebenarnya bisa di-coding. Ya. Semakin banyak data yang harus dikodingkan, maka akan semakin membutuhkan waktu yang panjang untuk memperoleh hasil. Ada digital. Bedanya kalau manual itu ya, manual sebenarnya relatif lebih gampang ya. Dari hasil verbatim itu Bapak Ibu tinggal bawa pensil. Setelah bawa pensil ditandai, ditulis tangan. Itu cukup seperti itu saja. Misalnya diberi tanda bulat, dilingkari misalnya, kemudian dituliskan label ataupun nama yang diinsertkan ke dalam hasil wawancara tersebut. Sementara dengan digital itu menggunakan software. Jadi verbatim yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu itu dalam bentuk soft file, di-insert, di-upload, masuk ke dalam aplikasi. Nanti dikerjakan secara satu persatu oleh kita. Jadi bedanya manual tidak menggunakan aplikasi, sementara digital itu menggunakan aplikasi. Itu dua pilihan, dua-duanya juga bagus ya. Yang penting memahami step by step pada saat melakukan pengkodingan. Nah ini yang akan kita praktekkan hari ini ya, digital dulu lah gitu ya. Mumpung Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk online supaya Bapak dan Ibu bisa menyimak secara khusyuk, menyimak masing-masing di rumah masing-masing bagaimana cara proses pengkodingan secara digital. Oke. Nah, ini salah satu contoh tampilan ketika Bapak dan Ibu nanti sudah masuk ke dalam aplikasi. Ya, sini ada aplikasi Atlas TI namanya di sini. Atlas TI. Kemudian di sini ada beberapa menu yang nanti bisa diklik. Kemudian nanti masukkan file, muncul di sini nama filenya. Kemudian nanti di sini ketika diklik ini maka file ini akan muncul seperti ini. Dan tampilan sebelah kanan inilah yang sudah dikodingkan.
Nah, ini nanti yang di screenshot bukti-bukti ini untuk lampiran tesis Bapak dan Ibu. Bahwa Bapak dan Ibu melakukan pengkodingan secara digital. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada contohnya ini sih, ada karakter, peserta didik, berani, mandiri, tanggung jawab, dan seterusnya. Nah, ini sudah tinggal enak dibaca ya. Ini tampilan yang digital. Bagaimana Bu dengan yang manual? Ya, berarti kalau yang manual asli tulis tangannya. Asli tulis tangannya yang dilampirkan pada lampiran tesis Bapak dan Ibu. Yang ada tulisan tangannya di pakai kurung ataukah pakai bulat atau misalnya pakai tanda ya. Nah, itu yang dilampirkan. Sementara kalau yang coding digital tampilan ini beberapa tampilan ini yang dimasukkan ke dalam tesis Bapak dan Ibu. Oke. Berikutnya di sini ada beberapa tipe dan level coding. Kita lihat. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tipe coding. Kita lihat. Pertama ada conventional content analysis ya. Artinya pada saat Bapak dan Ibu mengcoding verbatim tadi hasil wawancara tidak menggunakan acuan apapun. Pengkodingan ini dilakukan secara terbuka. Ya, jadi tidak ada acuan misalnya kalimat ini harus dikodingkan dengan ini tidak, tetapi Bapak dan Ibu secara bebas melakukan pengkodingan sesuai dengan logisnya kalimat itu dikodingkan apa. Kemudian yang kedua ada directed content analysis menggunakan acuan teori. Nah, kalau yang kedua ada teorinya, ada acuannya. Jadi pengkodingan itu terbatas pada kode-kode yang sudah ditentukan. Gitu. Ya. Kemudian ada summative content analysis. Ini gabungan dari conventional content analysis dan juga directed content analysis. Ya. Nanti pada saat kita pengkodingan melakukan yang mana? Yang pertama, conventional content analysis. Tidak ada acuan apapun pada saat melakukan pengkodingan. Nah, ini contoh yang sebenarnya yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat sebelum menyusun bab 4. Di kode-kode muncul kategori, subkategori, tema, barulah di sini muncul sebuah assertion teori. Ya, harusnya nanti seperti ini idealnya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Rumah. Rumahan. Mobil. Rumahan. Apa nih? Atap. Genteng. Atap genteng. Di atas ya genteng. Limas. Atap. Taman. Gambar apa ini? Ayo. Langit. Pohon. Rumah ya. Rumah. Impian. Oke. Kaca. Barang makan. Kita lanjut ini, yang ini. Ini gambar apa? Isi rumah ya. Ada TV. Isi rumah. Monitor. Oke. Perabotan rumah. Sekarang kita akan lihat nih. Ya. Kita lihat di sini. Ternyata rumah itu kalau kita ilustrasikan struktur analisisnya rumah itu teori. Rumah itu teori. Kemudian rumah itu kan macam-macamnya banyak ya. Ada rumah tinggal. Ya kan? SS. Kemudian ada penginapan, ada hotel. Nah,
Itu jenis-jenis rumah ya, macam-macam. Nah, ada kategori di sini. Ada personal area, ada service area. Kalau personal area itu berarti area-area yang bisa diakses oleh personal ya, oleh kita, internal keluarga. Ada juga service area. Service area berarti area untuk memberikan layanan kepada umum. Nah, ini termasuk pada kategori. Kita lihat yang termasuk kepada kode. Ruang keluarga. Kamar tidur. Ruang tamu. Rumah makan. Ruang tamu, kamar tidur, kemudian ruang keluarga, rumah makan. Ini kode. Nah, Bapak Ibu nanti posisinya di sini nih, mengcoding. Ya. Kalau di sana ya, kalau di ruangan tersebut ada TV, ada sofa bed, kemudian ada lemari es kecil. Nah, itu kalau dikodekan apa? Ruang keluarga. Ada lemari, ada tempat tidur, ada kamar mandi di dalam. Itu ruang apa? Kamar tidur. Itu mengkodekan di situ ya. Kemudian ada kursi tamu, ada meja tamu. Dipastikan itu adalah ruang tamu. Oke, ada kursi makan, ada lemari makan, ada lemari es lah kalau sekarang itu ya di tempat makan tuh. Berarti dikodingkannya adalah rumah makan. Ruang makan. Ya. Nah, ini nanti yang akan dilakukan oleh Bapak dan itu posisinya ada di sini. Mengkodingkan. Ya. Mengkodingkan dari hasil wawancara. Nah, quotation ini adalah dari hasil wawancara. Ya, ilustrasinya seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana konsep atau technical coding. Satu, ada descriptive coding, meringkas dari topik utama. Kemudian proses coding, mengcapture kata atau frase yang menunjukkan insert iklan dulu. maksudnya enggak. Yang terakhir ada simultaneous coding. Ya, ini menggunakan dua coding konsep atau di sini atau lebih ya dari data-data utama. Contohnya gimana kita lihat di sini. Nah, misalnya ini adalah hasil wawancara. Ini merupakan statement hasil wawancara dalam bentuk verbatim. Hal ini seperti diungkapkan oleh Iim Sukiswati. Nah, ini hasil wawancaranya. Selama 8 bulan lebih menjalani aktivitas mengajar dari rumah, ia merasakan kerepotan berbagi waktu mengajar dan mengurus anak dalam waktu yang sama. Nah, ini yang merah kita kodingkan. Selama 8 bulan lebih menjalani aktivitas mengajar dari rumah, ia merasa kerepotan berbagi waktu mengajar dan mengurus anak dalam waktu yang sama. Coba dikodingkannya apa? Di sini saya coba kodingkan, mengajar di masa pandemi itu repot. Yang merah dengan yang merah. Ini salah satu cara mengkodingkan. Selama 8 bulan lebih menjalani aktivitas, nah ini kan situasi ya. Jadi situasi ini tuh dikodingkan oleh Bapak dan Ibu. Kodingnya adalah mengajar di masa pandemi repot. Nah ini yang tadi dikatakan bahwa jangan takut salah untuk melakukan pengkodingan. Tapi yang ada adalah
logis dan tidak logis. Berikutnya, hasil wawancara berikutnya. Guru SKI di MTs Fatur Rahman Majalengka, Jawa Barat ini harus sesekali menomorduakan anak-anaknya saat sedang mengajar siswa dari rumah. Nah, ini mengkodingkannya menomorduakan anak-anaknya. Apalagi WFA, anak taunya ibunya libur sekolah, padahal harus tetap mengajar walau dari rumah sambil tersenyum. Nah, ini situasi seperti ini harus dikodingkan oleh Bapak dan Ibu. Jika memang hasil wawancaranya dalam bentuk situasi, ya. Apalagi WFH. Nah, ini dikodingkannya WFH di sininya itu ya. Nah, ini salah satu contoh melakukan pengkodingan dari hasil wawancara. Jadi hasil wawancara ini yang sebelah kiri, ini tidak Bapak dan Ibu tempel pada bab 4, tidak. Tapi yang akan Bapak Ibu deskripsikan pada bab 4 itu adalah bagian yang paling kanan di sini. Jadi bab 4-nya akan menjelaskan bahwa mengajar di masa pandemi itu repot. Nah, menomorduakan anak-anaknya. Kemudian WFH. Jadi bukan ininya yang nanti akan dideskripsikan, tetapi yang akan dideskripsikan itu adalah kolom bagian sebelah kanan. Oke. Bagaimana siklusnya? Siklusnya. Pertama, fokus pada eksplorasi data dengan melakukan open coding secara maksimal. Ya, dengan melakukan open coding secara maksimal. Yang kedua, fokus pada pengembangan kategori dan juga subkategori. Ya, jadi fokusnya pada eksplorasi. Nah, ini open coding, axial coding, dan juga selective coding. Nah, ini open coding itu dilakukan dengan menggunakan kode konsep Halo. tes sebentar. Ada. Oke. Teknik pengkodingan. Nah, apa yang harus disiapkan? Siapkan dulu datanya. Siapkan dulu hasil wawancaranya. Baru bisa melakukan pengkodingan. Nah, nanti kan setelah ini Bapak Ibu kan akan praktik ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa sambil menyimak saya, sambil mempraktikkan dengan coding manual, misalnya dengan menandai. Kalau misalnya sudah di print. Nah, nanti kita akan coba melakukan pengkodingan ya setelah ini. Nah, yang penting siapkan data terlebih dahulu ya. Nah, ini overview. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya bisa seperti ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Hasil analisisnya ya. Hasil analisisnya nanti dalam bentuk seperti ini nanti akan kita praktikkan. Masya Allah. Masya Allah gitu ya, banyak ini ya, banyak cabang-cabangnya. Tapi karena ini dilakukan secara digital, maka
ini tidak dilakukan oleh kita gitu. Itu enaknya digital itu. Jadi kita hanya mengkodingkan dalam bentuk kata-kata seperti ini saja. Tetapi nanti untuk garis-garis seperti ininya dilakukan oleh digital gitu ya. Nah itu bedanya kalau dengan manual kita nggak punya seperti ini gitu. Kalau dengan manual itu bedanya ya. Oke, sekarang kita lihat apa lagi. Nah, menarasikan baru nih, menarasikan hasil coding. Jadi ini nanti baru dinarasikan ke bab 4 yang ini tuh. Nah, yang ini tuh baru dinarasikan ke bab 4. Jadi kayak semacam dapur ya. Pada saat kita masak itu kan nggak diekspos ya. Tapi yang kita tampilkan itu adalah masakan yang ada di meja makan gitu. Tapi pada saat proses masaknya kan tidak diekspos gitu kan. Nah, seperti halnya itu. Jadi coding itu ini dapur gitu kan, dapurnya di penelitian. Ya. Jadi ini nanti yang ungu ini nanti yang akan dinarasikan. Ini dinarasikan ya. Ini jadi hijau dengan hijau narasikan. Kuning dengan kuning narasikan. Kuning oranye, biru kemudian ini juga dinarasikan. Jadi paling tidak dalam satu rumusan masalah itu 1, 2, 3, 4 ada 4 pokok pikiran yang akan dideskripsikan pada rumusan masalah pertama gitu. Oke, saya akan coba siap-siap untuk coding ya, untuk coding digital ya. Oke, saya persiapkan terlebih dahulu. Oke, nih. Nanti akan saya coba tampilkan. Tapi jangan kaget ya ini ada foto wallpaper. Ada foto wallpaper keluarga. Bentar.
Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu mau download, download Atlas TI. Atlas.ti download. Ya. Nah, yang simbolnya kayak keong. Ya, simbolnya kayak keong seperti ini ya, atau kayak apa ya, merah. Ini size-nya cukup besar. Bapak Ibu tinggal klik download ya, yang uji coba. Jadi karena size-nya cukup besar, maka butuh laptop yang sekiranya memadai untuk bisa download. Nah, kemudian nanti download masing-masing di laptopnya masing-masing. Minggu pada saat offline, Bapak dan Ibu bawa verbatimnya kemudian praktik gitu ya. Kan nanti kalau misalnya sudah ke download ini, nanti muncul icon seperti ini di mana sih? Nah, ini nih icon seperti ini ya. Icon seperti ini yang merah. Ini saya coba buka ya ceritanya, Bapak Ibu sudah download, kemudian nanti silakan buka di desktop. Ya, ini rada lama ya, karena tadi size-nya besar. Kita coba tunggu aja. Ini ditutup dulu ya, barangkali berat. Nah, ini baru keluar. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Saya coba perbesar ya. Nah, ini kalau misalnya minta update, jangan update ya, di close aja kalau saya. Close. Ini saya coba close gitu kan. Ini diperbesar, tring. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilan dalam aplikasinya. Nah, di sini ada Atlas TI. Nih, ini kenapa saya banyak folder-folder gitu ya. Karena sudah banyak project. Tapi kalau nanti pada saat Bapak Ibu download ini kosong ya, karena memang belum ada project ya. Ini tampilannya nih. Ini folder yang sudah terisi ya. Mutu lulusan, kepuasan pelanggan. Nah, ini udah banyak ya.
Udah banyak. Kalau kita belum punya project berarti itu nggak ada tampilan ya, Bu? Kosong gitu Betul, tampilannya. Atau yang paling betul. atas. Betul. Jadi yang ada itu hanya plus ini hanya create new project, kemudian import Create project. new Nah, project sama iya, input project. betul. Iya, kalau ini nanti masih kosong kalau punya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah coba dipandangi terlebih dahulu ya. Sambil Bapak dan Ibu kalau misalnya sekalian buka laptop, Bapak Ibu bisa sambil cek-cek di laptop Bapak Ibu coba ya. Nanti saya minta komennya ya. Itu apa izin bertanya Bu, try for free-nya itu biasanya untuk berapa lama Bu? Terus kita berbayarnya berapa? Nah, kalau versi free-nya itu tergantung doa ibu. Ada yang dapat Ya Allah. seminggu, ada yang dapat 3 hari, itu beda-beda. Walaupun misalnya tadi ya, kayak tadi misalnya Bapak Ibu ngeklik sini, ya kan? Klik ini misalnya, download. Nah, nanti tuh dapatnya tuh beda-beda, dapatnya tuh ya. Trialnya tuh ada yang seminggu ya. Nah, tapi ada juga yang teman-teman banyak yang bisa yang berbayar tapi itu pun murah gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti cari search lah gitu ya di Shopee atau di mana lah ya. Saya pernah dengar ada di Shopee juga ya aplikasi itu tuh. Nah, oke. Kalau saya punyanya yang long time ya, jadi kapanpun bisa karena saya dapat aplikasi ini ya dari sumbernya langsung gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah dapat paling tidak tahu atau ketemu menu Atlas CI-nya ya dalam bentuk keong begitu ya. Keong atau apa ya? Bu Sri, keong atau apa? Ya, nggak apa-apa. Yang penting udah ketemu dulu, oh kayak gini. Nah, sekarang Bapak Ibu sengaja saya online terlebih dahulu supaya Bapak dan Ibu bisa nyimak terlebih dahulu gimana caranya memasukkan dan caranya melakukan pengkodingan. Gimana? Sudah siap Bapak Ibu? Ini kita terpotong nggak nih? 223 asar jam berapa asar? Bentar lagi nggak? Biar tidak terpotong karena Pokoknya siap lah, siap pura siap. siap. Siap tidak siap. 14.52 asar. Oh. Nanti ini boleh nanti di-share ya Bu ya, itunya apa namanya? Bu, lanjut aja Bu. Ya, siap, tenang, lanjut. Oke, sekarang pada saat Bapak dan Ibu nanti sudah dalam posisi download ya, Bapak Ibu nanti kan di desktop tuh muncul kan, di desktop tuh. Muncul ini kan, nanti beda-beda versinya, ada versi 8, versi 10, versi berapa ya, tergantung tadi Bapak dan Ibu dapatnya itu di versi berapa gitu. Setelah ini ada di desktop, kemudian double klik, nah itu nanti agak lama kayak tadi nunggunya, karena tadi size-nya lama ya. Nah nanti kalau sudah muncul, silakan masuk seperti ini. Setelah ini, kita akan memasukkan stepnya adalah langsung ke sini. Create new project. Bapak dan Ibu akan memulai pengkodingan. Ya, stepnya silakan Bapak Ibu tulis tangan terlebih dahulu ya. Tetapi sebelum kita mencoba untuk ngeklik ini ya, nah ini kan langsung menulis nama. Ada baiknya Bapak dan Ibu itu membuat folder khusus dulu, verbatimnya disimpan di mana, kita cek ya. Oke, di mana misalnya ngeceknya? Nah kalau saya coba ngecek di sini.
Dan karena ini dicek dulu ya verbatim. Oke, ini ada nih misalnya ya. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu nama foldernya di mana, biar nanti kita sekalian. Jadi jangan sampai nguploadnya satu-satu ya, karena nanti akan mengubah secara otomatis nama file yang ada dalam Atlas TI. Karena di Atlas TI itu kalau kita bohong ketahuan gitu ya. Ketahuan kita bohong tuh. Nanti kita lihat di mana ya. Makanya kita rapikan dulu seperti ini. Kalau misalnya ada interviewnya, ada yang diwawancaranya 4, 1, 2, 3, 4. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi diurutkan begini. Nah, gitu. Ya. Oke, kita masuk sini. Klik. Create new project. Klik ini. Maka kita akan diberikan tampilan new project. Kita kasih nama projectnya apa. Nah, saya kasih project apa ya? Sini banyak ini ya. Kelas kualitatif aja deh. Tapi harusnya nanti Bapak dan Ibu dikasih namanya sesuai dengan project Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau saya mau kasih nama rumusan masalah 1 ada nggak ya di sini biar nggak sama. Nah, saya mau coba kasih nama project itu rumusan masalah 1. Yang di kampus ada. Kita ketik ya. Kemudian create. Nah, nanti kita akan diarahkan kepada tampilan baru. Nah, ini berarti sedang bekerja, kemudian nanti ada tampilan baru. Ini masih loading ya, karena sudah banyak file ini ya. Udah banyak proyek tuh. Ya, amin. Nah, ini sudah masuk pada nama file project yang kita tuliskan. Di mana kita bisa lihatnya di sini. Rumusan masalah 1. Kelihatan ya? Rumusan masalah 1. Ini yang tadi dituliskan oleh kita ya, oleh saya. Nah, saya akan perkenalkan dulu tampilan menu yang ada dalam Atlas TI. Di sini ada add dokumen. Ya, berarti fungsi menu ini adalah untuk menambahkan dokumen. Bisa add files ya. Kayak tadi bisa add folder. Nah, ini kalau foldernya sudah kita setting sedemikian rupa, itu file kita semua. Kemudian add link video juga bisa, berarti bisa di coding ya. Dan terakhir di sini map, ini juga bisa di coding oleh Bapak dan Ibu. Nah, biasanya saya selalu menggunakan yang pertama di sini add file. Jadi nanti kita bisa milih ya, barangkali tidak semua file akan kita upload. Kemudian di sini ada new entities, ada new code, ada memo, kemudian ada new network. Nah, yang digunakan nanti ada new codes. Kemudian navigator. Nah, navigator tuh sebenarnya masih sama dengan yang ini ya. Itu. Nah, yang ini nih. Jadi ini tuh representasi yang ini sama gitu. Kemudian edit komen, barangkali mau diedit. Nah, ini sebenarnya sama saja lah ya. Jadi yang paling sering digunakan nanti yang ini ya. Kemudian nanti bagian sebelah kiri di sini ada nama file, rumusan masalah, nama file. Kemudian dokumen. Nah, nanti di sini kalau sudah ada dokumen yang masuk, di sini tidak ada angka 0. Sini kan masih 0 ya. Sini 0, berarti masih kosong kan? Belum ada yang kita masukkan. Kodenya masih kosong. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah memasukkan sekian kode atau coding, di sini akan muncul 40, 50 gitu ya, codingnya. Akan bergerak sendiri. Angka-angka 00 ini ya, bergerak sendiri sesuai dengan yang kita insert. Nah, karena nanti Bapak dan Ibu termasuk kepada
yang tidak berbayar gitu ya, maka di sini nanti codesnya itu hanya dibatasi kepada maksimal 50 coding. Tapi terkadang ada juga yang bisa lebih gitu. Artinya gini, ketika Bapak dan Ibu sedang mengcoding, kemudian nggak ke-save ya di codingannya, ada kemungkinan sudah memenuhi batas maksimal pengkodingannya. Maka kita harus punya strategi ya kalau yang tidak berbayar itu. Harus punya strategi per project itu saya sarankan per satu rumusan masalah. Jadi kalau Bapak dan Ibu rumusan masalahnya ada 4 ya, paling tidak ada 4 project. Bisa menggunakan nama file, nama project filenya itu rumusan masalah 1 atau misal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan misalnya gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, ada 4, ada 5 misalnya gitu kan. Nah itu saya sarankan sekali lagi per satu rumusan masalah. Per satu rumusan masalah dibuat satu project ya supaya apa tuh tadi itu supaya network view Atlas CI-nya itu terbaca gitu. Tidak terlalu kecil ya. Oke, sekarang kita akan coba masukkan file. Sini, ini ada file, add documents, kita klik yang panah bawah, kemudian add files, add file. Nah, nanti kita diarahkan kepada file pada folder yang sudah kita simpan. Nah, tadi saya nyimpannya di sini, Bapak Ibu nyimpannya di mana? Nah, Perbatim. Nah, ini kalau misalnya 3 bisa gini aja. Bisa ya, Ctrl A. Atau bisa menggunakan bisa Ctrl A, bisa Ctrl 1/1 ya, diklik. Oke, kemudian kita klik open. Klik. Nah, ada tampilan seperti ini. Adding document. Di sini ada bacaan tadi ya, muncul 3 dokumen sudah ditambahkan. Untuk mengetahui dokumen tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi, kita bisa ngeceknya dari mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Dari tampilan sebelah kiri sini. Sebelah kiri atas. Nah, betul. Ada tulisan tampilan kiri atas yang ada tulisan. Betul. Dokumen. Ya. Kita buktikan. Nah. Ada ya? Nah. Sudah berurutan 1, 2, 3. Seandainya Bapak dan Ibu ada kesalahan dalam mengupload, ada yang salah nih ternyata. Verbatim 2 itu bukan yang ini. Klik kanan, kemudian delete. Kalau ini di delete, ya misalnya nih klik, saya delete, klik delete. Maka ini kan jadi 1 dan 3. Betul. Ya kan? 2-nya hilang. Betul. Nah, ini tidak menjadi dokumen 2. Nah, ini nanti akan ketahuan. Ya, kalau misalnya informan 2 kurang oke nih misalnya karena kita nggak teliti, ya masukin aja dulu. Mau diganti. Kemudian digantilah dengan dokumen yang lain, file yang lain ya. Sebenarnya itu tidak ketahuan oleh para pembimbing, para pembaca enggak. Yang tahu itu hanya kita gitu. Tapi disitulah aplikasi jejak digitalnya itu terlihat bahwa ada yang dihapus. Tapi itu yang mengetahui hanya kita aja, gitu ya. Oke, makanya tadi kita coba dalam satu folder itu rapihkan dulu ya.
Oke. Kalau misalnya kita coba klik. Nah, ini tinggal double klik aja. Nah, ini dalam bentuk tabel boleh, dalam bentuk yang enggak tabel, yang penting pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Ini bentuk tampilannya untuk mengcoding verbatim. Pakai nemen ya. Nah, nah ini ya. Ya, ini satu orang. Akeh nemen ya, kata Pak Imam. Jadi kalau Bapak dan Ibu rumusan masalahnya ada 4, ada 5, nah ini nambah banyak gitu. Ini cuma 3 ini rumusan masalahnya. Cuma 3 doang. Nah, gitu. Kita lihat yang keduanya. Nah, yang keduanya. Keduanya di sini. Lihat di sini ya, ini verbatim 1, verbatim 2. Verbatim 3. Ah. Iya, nih yang ketiga ya. 3. Nah, jadi kalau bisa Bapak dan Ibu ada 4, ada 5 ke sini ke pinggir. Nah, biar tidak ngerasa begah ya. Kita satu aja dulu ya. Tinggal diklik aja di close kayak di komputer aja biasa ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut ini kemana nih, tenang ya, semuanya ada ya. Oke. Kita masuk kepada pengkodingan. Oke. Ini harusnya ditutup ya. Maaf ya. Nih, pokoknya mah ini ditutup deh. Hai, Prof. Gini aja, biar nggak kelihatan. Oke ya, ini hapus dulu nih. Ini dulu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat Bapak Ibu.
Oke. Kita lihat ya. Ini caranya Bapak Ibu blok dulu. Ini sudah ke teknis ya, teknis penggunaan aplikasi Atlas. Blok semuanya. Nah, caranya. Blok pertanyaan dan jawaban. Setelah diblok, klik kanan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Klik create free quotation. Nah, nanti ada muncul tampilan seperti ini. Nah, gitu. Ini saya perkecil dulu. Jadi ini Bapak Ibu bisa digusar-geser ya. Ini juga digeser bisa, biar kelihatan. Nah, ini kalau sudah diblok, akan muncul seperti ini. Create free quotation, kemudian klik kanan, kemudian open coding. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ntar kita ke bawahkan dulu ya. Nah, ini bisa digusar-geser Bapak Ibu ya. Tampilannya begini. Nah, sekarang kita akan mulai mengkodingkan. Ini pertanyaan wawancaranya, apa tujuan target adanya TKM di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan? Nah, apa yang akan dikodingkan oleh Bapak dan Ibu? Ini jawabannya. Apa tujuan atau target adanya TKM? Nah, saya akan memberikan sebuah contoh coding dulu ya dari saya. Misal, maka biasanya saya akan mengambil kata dari yang muncul di sini. Apa tujuan atau target TKM? Maka saya akan mengkodingkan tujuan TKM. Saya akan tulis di sini. Klik. Tujuan TKM. Klik di sini ya. Nanti ini perlu beberapa kali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan baru sekarang. Create. Klik. Nah, muncul ya. Tujuan TKM ada di sini. Tujuan TKM. Kemudian klik bebas. Klik bebas di luar. Kita lihat jawabannya. Sebuah lembaga akan berusaha meningkatkan mutu manajemennya. Tentunya untuk melihat ketercapaian visi misi, bisa juga untuk evaluasi proses dan perbaikan kinerja pegawai dan seputar itu. Nah, ini kata orang yang diwawancarainya seperti ini. Sekali lagi, jawabannya dari pertanyaan tujuan TKM di Husnul Khotimah itu, sebuah lembaga akan berusaha meningkatkan mutu manajemennya. Tentu untuk melihat ketercapaian misi, bisa juga untuk evaluasi proses dan perbaikan kinerja pegawai. Apa yang bisa dikodingkan oleh Bapak dan Ibu dari jawaban ini? Berdasarkan ini coding awalnya tujuan TKM. Meningkatkan mutu manajemen. Ketercapaian visi misi. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Satu di sini tujuan TKM di Husnul Khotimah itu adalah satu ketercapaian visi misi. Terus ada lagi? Yang keduanya? Evaluasi. Oke, evaluasi proses. Baik. Yang ketiganya? Oke, maka kita coba Perbaikan kodingkan. kinerja. Betul, kita blok jawabannya aja. Klik kanan, kemudian open coding. Nah, kita tulis di sini. 1. Ketercapaian visi misi. Tadi mana ya bawa HP kakak tuh ya? Doanya apa Bapak Ibu? Evaluasi. Evaluasi proses. Evaluasi.
Masih ada? Perbaikan Perbaikan pegawai. Proses nggak masuk tak, Bu? Udah, ini evaluasi proses masuk. Oh iya, iya. Evaluasi Maaf. proses. 3-nya perbaikan kinerja ya, 3. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? 3, Bu. Oke, kita create, klik. Nah, ada di situ? Jadi tujuan TKM untuk yang pertama ya. Tujuan TKM di Husnul Khotimah itu 1 dalam rangka ketercapaian visi misi, yang kedua evaluasi proses, yang ketiga perbaikan kinerja pegawai. Nah, baru 1 nih. Gitu caranya. Udah jadi ya. Lanjut nih ke yang kedua nih. Lanjut ya. Lanjut. Caranya blok dulu pertanyaan dan jawaban. Klik kanan, create free quotation. Nah, ada di sini ya. Kemudian dalam posisi begini klik kanan, open coding. Kita codingkan dulu yang pertanyaan di sini. Apa tujuan atau harapan pelanggan dalam hal ini wali santri untuk memasukkan anaknya mondok di Husnul Khotimah? Yang bisa dikodingkan dari sini? Tujuan masuk Oke. harapan masuk Husnul. Bisa tujuan pelanggan atau bisa harapan pelanggan ya. Harapan wali santri. Oke, bisa. Create. Dah muncul ya harapan wali santri. Apa harapannya katanya? Harapannya apa? Menjadi soleh soleh. 1. Oke, soleh. Terus Punya hafalan Quran. Hafalan Quran. Quran. Terus Akademik tidak tertinggal. Oh, bisa masuk perguruan Oke. tinggi. Oke. Ada banyak ya. Kita blok. Kemudian open coding. 1. Anak soleh. Menjadi soleh. Ya, anak soleh. Hafalan Al-Quran. Apa, Bu? Punya hafalan Al-Quran. Hafal Al-Quran aja ya. Ya, hafal Al-Quran. Tidak ketinggalan. Kemudian yang keempatnya masuk perguruan tinggi. Klik lagi, muncul ya. Jadi kita sudah punya 1 paragraf tambah nih. Jadi harapan wali santri memasukkan anaknya itu anak soleh, hafal Quran, akademik tidak tertinggal, yang terakhir masuk perguruan tinggi. Gimana? Ini udah kedua udah pada lancar ini ngodingnya. Udah bagus-bagus. 1 lagi Bu, ganjil Bu, witir. So, 1 lagi. Jadi sebenarnya itu yang saya maksudkan skill. Jadi kalau Bapak Ibu semakin sering mengcoding akan semakin mudah. Blok dulu semua pertanyaan jawaban, klik kanan, create free quotation, kemudian klik kanan lagi, open coding. Apa di sini coba nih? Apa program unggulan? Ya, program unggulan. Yang ditawarkan kepada pelanggan. Apa yang dikodingkannya? Mau apa? Program unggulan yang ditawarkan. Program unggulan. Oke, create. Ada ya? Oke. Apa katanya programnya? Bahasa 1 bahasa, tahfiz 2 tahfiz, 3 akademik. akademik
Open coding, blok open coding ya. 1. Bahasa. 2 tahfidz. 2. Tahfidz. 3. Akademik. Akademik. 4. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Sudah 4. Terus apa sih pekerjaan kita? Yang enggak. Ada lagi tambahan? Oh, menjadi Iya. akhlakul karimah, menginternalisasikan nilai Itu udah kepribadian masuk, yang Bu. ini pekerjaan kita menginternalisasikan nilai sampai menjadi ya. Enggak, itu aja. Programnya 4 ya, 4. bahasa, tahfidz, akademik, dan akhlak. pembinaan akhlak karimah. Nah, bisa ya? Dicoba. Semuanya set. Nah, karena tadi kita filenya adalah hanya satu rumusan masalah, berarti sampai sini dulu gitu. Nah, nanti untuk rumusan masalah kedua untuk proyek kedua, gitu ya. Nah, jadi ini beresin semuanya. Nah, Yang kita rekam masuk. nanti dikirim. Ibu, Ada yang rekam gitu. Gue ada yang rekam. Ibu Ada yang izin, Bu. Berarti Ya, itu silakan. apa namanya? Misalnya saya pakai POAK gitu ya. Berarti apa namanya yang pertama dulu gitu ya, rumusan masalah Ya, pertama dulu. Itu jadi betul. rumusan masalah pertama itu saya mewawancarai 3 orang dan sudah dibikin verbatimnya kayak gini. Nah, Tiga-tiganya. ini 3-tiganya dibikin seperti ini. Iya. Nanti kita masuk ke sini nih, ke yang kedua. Nanti kita masuk ke yang ketiga. Baru nanti kita bisa membuat network view Atlas TI. Tuh. Berarti ini Jadi untuk satu ini dulu ya, Bu ya? Ini betul, ini baru satu. Ini baru ya. satu, yang ini aja. Nah, Oke. sekarang ceritanya kita 3 dulu ya. Ceritanya selesai nih. Oke. 3 dulu. Kita masuk lagi ke sini nih, ya kan? Kita masuk ke sini nih. Verbatim kedua ya. Ceritanya dia udah selesai. Kita masuk lagi ke sini. Nah, pertanyaannya sama nggak? Sama. Jawabannya ada yang sama, ada yang beda Ada ya? yang sama, ada yang beda bisa jadi. Oke. Caranya gimana nih? Blok dulu, klik kanan, kemudian create free quotient. quotation, kemudian klik kanan, kemudian open coding. Open coding. Tapi karena tadi codingnya ada yang sama ya, ada yang sama kan? Kita kan mau mengcodingkan tujuan ya. Berarti sudah ada. Berarti kita klik ini aja, list coding. Berarti kita ngecek coding yang sudah ada. Nah, berarti udah ada nih. Nah, udah muncul tujuan. Nah, ada ya? Diklik aja sini. Oke. Langsung aja. Ada ya? Udah. Oke. Klik kanan lagi. List coding lagi. Kita akan ke sini, klik kanan. Kemudian ada yang sama nggak? Ada. Visi misi memenuhi layanan jasa yang bermutu, yang bedanya ada? Ada. Itu pemenuhan target Renstra. Oke, coba. Oh, ini beda. Ada yang bedanya. Yang samanya apa? Tercapaian Itu visi misi. Tercapaian visi misi. Ini ya. Diklik aja gitu. 1. Udah muncul. Ada tambahan? Ada. Apa? Pemenuhan target. Memenuhi layanan jasa. Itu bukan? Iya. Itu nggak ada ya? Nggak ada, itu belum ada tadi. Berarti baru ya. Kita buka open coding. Mohon maaf. Ada lagi? Ada lagi? Pemenuhan target Renstra. Ada lagi? Meningkatkan kepercayaan. Ada lagi? Sudah ya? Nah.
Geser ke sini. Nah, ada kan? Ini geser lah. Ini geser ke sini biar kelihatan hasil kodenya. Coba lanjut ke yang kedua. Blok semuanya, klik kanan, create free quotation. Kemudian ini tujuan pelanggan ya atau harapan pelanggan ya. Berarti klik kanan, list coding, harapan pelanggan. Klik yang ini, kemudian oke. Ada ya? Ada. Oke. Kita ke jawabannya. Di blok, klik kanan, kemudian ada yang sama nggak alakul karimah? Sama Ada ya? semua. Coba kayak yang gitu. samanya apa aja? Yang samanya memiliki halakul karimah, Quran, akademik. Ala karimah, kemudian hafalan. Iya, hafalan Quran, akademik. Akademik. Ya, akademik. Oke. Ring, ada di sini ya? Ya Allah. Ya Allah. Oke, ceritanya dua aja lah. Aja. Kita masuk lagi ke sini ke yang ketiga ya. Dua dulu ya. Masuk ke yang ketiga nih. Biar nanti langsung kita buatkan network view-nya. Klik kanan, blok semua. Klik kanan. Create free quotation ada di sini. Kemudian klik kanan lagi, list coding. List coding. List coding tujuan. Tujuan. Klik oke. Ada apa tujuannya? Ada yang sama nggak? Di blok, sama. klik Visi kanan. Coba apa yang visi misi terus apa lagi? Visi misi. Kepercayaan wali santri. Kepercayaan. Nggak ada ya, kepercayaan nggak ada. Evaluasi ada nggak? Nggak ada. Evaluasi. Ada evaluasi. Evaluasi udah ada belum? Mengevaluasi proses. Udah ada belum? Evaluasi. Coba kita cek ya di list coding. Evaluasi ada nggak? Ada. Oh, ada. Evaluasi proses ada. Ya. Terus apa lagi? Ya nggak ada kepercayaan, meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan nggak ada. Berarti kita tambahkan ya. Open coding. Kemudian 3. Meningkatkan kepercayaan. Nah, ini kita geser. Ada ya sini ya. 1, 2, 3 ya. Ada di sini. Oke, kita masuk ke yang kedua. Klik kanan, create free quotation, kemudian klik kanan, list coding, tujuan. Harapan ya. Harapan tadi. Apa nih? Harapan wali santri. Harapan wali santri. Klik. Kemudian memiliki akhlak karimah. Yang samanya apa? Akhlakul karimah, Al-Quran, prestasi akademik. Hafalan Al-Quran, akademik. Soalnya nggak ada ya? Akhlakul karimah aja sama akhlakul karimah. Ring. Nah, ceritanya 2 dulu ya. Ini nanti dosnya sampai selesai. Nah, kita akan buat network view Atlas TI. Ini udah semua nih. 1, 2, 3. Kita blok nih. Ada 18 kode ya. Baru 18. Kita blok, tekan. Di blok 3. Sambil tekan kontrol. Kontrol, D1, D2, dan D3. Klik kanan. Open network. Nah, kita akan diberikan tampilan baru. Ini kita perbesar. Maximize. Ini klik ya, klik kanan. Open. Add neighbor. Klik codes. Klik. Nah. Ya Allah. Kata-kata yang tadi Bapak Ibu ya. Gusti Allah.
Ini enaknya digital ya, jadi kita nggak bikin manual. Kita yang kedua klik lagi. Klik kanan, add neighbors, kemudian Kode. codes. Nah, muncul lagi kan yang kedua nih. Jadi dia hanya muncul jawaban yang bedanya aja. Kalau yang sama dia nggak muncul otomatis ya. Kan tadi ada beberapa jawaban yang sama ya. Sama, ya. Iya betul. Iya, itu jadi yang munculnya itu yang bedanya aja. Nah, begitulah. Terus ini digimanain? Tambah ruwet temen tuh. Dikumahakan ya. Masih nyimak ini Pak dari awal. Habis itu diapain Bu? Lanjut Bu, lanjut. Habis ini kita akan merapihkan ini. Kita ini hapusin dulu ya garis-garisnya. Garis-garisnya kita hapus dulu. Klik yang ini, hilang semua ya. Tapi kalau kita klik yang ini, show codes, maka ada garis-garisnya. Tapi kalau saya klik yang ini, tidak di show code-nya udah. Dah. Ini kita pindahin dulu ke bawah, tarik, ini tarik, ya kan? Jadi di sini sudah melebur jawaban informan 1, jawaban informan 2. Kita ingat yang kita codingkan itu 1, tujuan TQM ya. Yang keduanya apa yang dikodingkan itu? Harapan pelanggan. Harapan pelanggan. Mana harapan pelanggan? Nah, ini harapan wali santri ya. Ini kita ke bawah dulu, ke bawahin dulu biar rapi. Yang ketiganya apa? Aduh, apa tuh? Program unggulan. Oh, program ya kan? unggulan. Iya, program unggulan. Oke, program unggulan. Tadi mana nih? Tujuan TKM-nya apa katanya? Coba ingat nggak? Tercapaian visi misi. 1 di sini. 2-nya apa? Evaluasi proses ya. Itu keberapa ya? Evaluasi proses. Yang ketiganya apa? Perbaikan kinerja pegawai. Oke, ini 3. Keempatnya apa? Meningkatkan kepercayaan. 4-nya ini. Tadi ada yang beda kan ya, yang ngasih jawaban beda? Iya. Nah, berarti itu harus kita tambahkan ini. Memenuhi layanan jasa bermutu, ya kan? Meningkatkan kepercayaan. Berarti ada 2 ini ya. Nah, berarti kita bisa hapus 1 ya. Klik, kemudian klik kanan, remove. Ya, remove, klik. Nah, udah. Berarti kalau nanti yang ada 2, hapus aja 1-nya. Harapan wali santri apa? 1, anak soleh. 2, hafal Quran. 3, akademik. Ini sama 4, ya, akademik ya. Berarti ada 2 ya. Hapus salah 1. Oh, ini akademiknya di sini, program unggulan ya. Oh iya, Kemudian Akhlakul karimah. Akhlakul karimah mana? Itu Oh, Pak. ada. Nomor 4 ada. Oh, ini. Itu, Bu. Oh iya, ini. Oke. Program unggulannya apa? Program 1, unggulannya Bahasa, tahfidz, akademik. Tahfidz, akademik. Masuk perguruan tinggi kemana nih? Ke sini ya? Itu masuk. Ya, betul di situ. Sama akhlakul karimah itu masuk. Ke sini ya? Iya. Akhlakul karimah itu masuknya ke itu, Bu. Ke Akhlakul program karimah unggulan. kemana? Akhlakul karimah ke sini? program unggulan. Oh, ini. Oh iya. Nah, ini namanya mereduksi data. Jadi Bapak Ibu sedang kegiatan nanti mereduksi data. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, nah ini kan sudah kode, ini kategori, ini tema. Temanya apa tadi? Coba lihat yang pertama, kepuasan pelanggan ya. Di rumusan masalahnya kan kepuasan pelanggan ya. New codes di sini saya tambahkan new codes. Baik. Ada di sini? Set. Dah. Ini klik kanan. Muncul yang merah ya. Muncul yang merah. Ada? Ada. Ditarik, ada telunjuk. Ada contradict, ada is a property of,
is associated with. Nah ini coba kontradik artinya apa? Kontradik sama Kontra bertentangan. nggak sesuai. Kebalikan ya. Yang Tidak bertentangan. sesuai. Is a adalah. Adalah Is a property of eh, itu milik. milik kepemilikannya. Punyaan. Ya. Handphone ini punya saya. Nah, is a property of gitu ya. Oke, is associated with Berhubungan dengan is cause of menyebabkan. Oke. Is part of Bagian dari no name. Nah, ini no name gak ada hubungan ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu narik ini kepuasan pelanggan meliputi, Bapak Ibu bisa pilih yang mana? is Atau memiliki beberapa bagian. Pilih. Associated with bisa. Associated with atau is part of? Is part of. Kepuasan pelanggan terdiri dari, nah gitu kalau dikalimatkan. Pilih apa? Ya, part ya, of. is part of. Apa coba? Kalau saya sih lebih associated with. Is a. Oke. Kepuasan pelanggan terdiri dari ya berhubungan dengan, bisa ya. Oke. Muncul ya? Ya. Kepuasan pelanggan berarti ini juga sama, is associated with. Kepuasan pelanggan berhubungan juga dengan program unggulan. Nah, jadi pelanggan itu dikatakan puas, kita lihat tujuannya, harapannya, kemudian program unggulan. Kemudian dari sini, kita lihat ya, pemenuhan tujuan TQM. Ayo, apa nih tujuan TQM? 1, ketercapaian visi misi. Is part of atau is associated with? Adalah. Nah, is Is a. Ya, kemudian tujuan TQM ini juga is ya. Kemudian tujuan TQM juga mau pulang. Habis itu, ayo kabari aja. Saya mau udah asar juga istirahat. Oh, kuliahnya. Gitu ya? Ya. Boleh. Iya, itu ada. Harapan wali santri. Harapan wali santri apa? Sama Bu. 1, anak soleh. Adalah. Harapan wali santri. Hafal Al-Quran. Adalah. Program unggulan. Siap. Program unggulannya. Is part of. Is a. Is a. TQM, tujuan TQM berhubungan nggak dengan harapan wali santri? Berhubungan. Dah, jadi tarik ke sini. Is associated with. Nah, harapan santri berhubungan dengan program unggulan? Iya. Siap, bawa. Nah, beres ya? Selesai. Kita apa ini? Kalau udah begini, kita pilih. Nah, kita pilih layout ya, biar bagus. Mau yang ini enggak? Di layout, klik layout. Mau ini? Yang sekiranya terbaca. Nah, ini kan terbaca ya. Terbaca ya? Bagus enakan yang pertama tadi. Terbaca Bu, ini aja Bu. Enakan yang pertama. Memang otaknya nambah Malik. Nah, itu
Itu aja, Ini Bu. dulu lah. Ini dulu, dikasih warna dulu deh biar bagus. Ini kasih warna pink. Ini kita kasih warna yang beda lagi ya. Oranye. Ini sama ya, oranye. Oranye. Caranya kontrol ditekan. Kontrol apa, Bu? Kontrol yang ada di HP, di laptop, di keyboard tekan supaya langsung oranye semua gitu tuh ya. Misal ini kode kita codingkan. Kadinya soto Betawi caket. Soto Betawi caket. Color blue. Light blue. Nah, ya kan? Oh, Ini ya. beda, ini bedakan. Jadi Oke. ditekan kontrolnya ya. Yang beda biru. Nah, Oke. kemudian beda lagi kuning. Oke. Nah, ini kenapa disamakan oranye? Ini tema. Ini kategori. Yang ini pink tema. Yang ini nanti untuk satu paragraf. Ini satu paragraf, ini satu paragraf, dan seterusnya. Baru kita pilih ini biar. Nah, udah deh, ini juga bagus ya. Oh iya, oke. Tadi Pilihannya soalnya banyak ruwet nih. nggak ada warna. Nah, pilihannya banyak sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu pilih yang sekiranya mudah untuk dibaca. Ini udah ya misalnya ya. Oke, dipilih yang ini. Export bitmap. Soto Betawi. Boleh, satu Betawi. Buku parenting kita simpan barengan ya sama yang tadi ya. 2025 MK analisis data. Saya simpan di sini di verbatim. Ini silakan dikasih nama file apa ya? Save. Dah. Sekarang kita cek. Ini kita minimize dulu ya. Sekarang kita cek. Kita buka dulu ke ini. Kemudian kita buka ini ya. PNG bentuknya. Kemudian, wah, Bapak Ibu berarti harus muncul nanti ya aplikasi PNG-nya. Klik kanan. Klik kanan. Copy ya. Salin sama dengan copy sama ya. Kemudian kita masuk di Word. Kita buka di Word. Asarela kena berangkat. Ari ST lu aya dosen enggak? Saha? Oh. Entos masuk berarti. Dah, bab 4. Paste di sini. Dah. Gimana Bapak Ibu, panas nggak? Udah jadi nih. Wow. Udah tinggal menjelaskan yang hijau-hijau-hijau satu paragraf. Biru-biru-biru, kuning-kuning-kuning. Tinggal nanti mengaitkan dengan teori, dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan, integrasi hasil penelitian, integrasi nilai pendidikan Islam. Nah, ini nanti bisa dihapus ya, yang verbatim ini nanti bisa dihapus. Dah. Nah, gitu. Baru, Bu.
Itunya Ibu, maaf izin bertanya Bu, berarti itu kita cantumkan, kemudian kita buat paragraf berdasarkan itu. Betul. Ijo-ijo, Aha, kuning-kuning, ungu-ungu biru-biru. atau biru ini tuh, biru-biru. Biru-biru. Nah, gitulah. Asik kan? Oke. Gampang sekali. Itu dengan memasukkan teori yang sudah, kan teori sebenarnya sudah kita taruh di atas ya Bu ya, Taruh di sebagian. bab 2, iya. Kan ini Iya. udah masuk bab 4, ini bab 4 Iya. nih. Tadi kata Ibu, jadi kita nggak perlu menyampaikan teori lagi. Di sini kita Oh hanya ya, menyampaikan tetap. hasil. Harus. Ini kan baru Berarti kita masukkan skema. lagi ya. Tetap kita menarasikan di sini. Nanti untuk menarasikan next time, waktu yang lain. Sekarang Oke. praktik ini dulu. Begitu. Aduh, Bisa? mudah-mudahan ingat bismillah. Insya Allah. Ingat Bisa, ya. Ibu, bisa. Bapak Ibu, stepnya adalah download dulu aplikasi Atlas TI-nya ya. Nanti kita praktikkan di kampus. Kemudian bawa verbatimnya. Verbatim Siap. Bapak dan Ibunya. Ini di save, jangan lupa ya. File, kemudian save. Save keseluruhan. Oh Ya ini. Allah. Dah. Di save. Misalnya sekarang tuh apa? Sabtu. Save. Udah, nanti Bapak Ibu ada di sini. Selesai. Ini close. Ini nanti file yang ini tuh masih tetap ada kalau Bapak Ibu nge-close ini ya. Misalnya Bapak Ibu keluar, close, nanti dibuka lagi nih ada. Ada nggak di sini? Coba lihat. Tadi saya nulis Sabtu ya. Iya, betul. Nah, ada nggak Sabtu di sini? Pasti ada ya. Oke. Ceritanya begitu. Fahim tuh? Insya Allah. Insya Allah. Jadi step sekarang sesi kedua, Bapak Ibu, silakan download dulu aplikasinya. Ya, download aplikasinya, siapkan email dan lain-lain. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, pokoknya ada identitas yang harus dimasukkan ke situ. Yang untuk latihan aja dulu, yang free aja dulu ya. Oke Bapak Ibu, kita istirahat dulu di sesi pertama. Bapak Ibu silakan download untuk sesi kedua sampai muncul di desktop. Ya, nanti kita praktik dengan Bapak Ibu bawa verbatim masing-masing. Syukur-syukur kalau sudah bertemu dengan para pembimbingnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup bersama dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muncul semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Bu Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.